ya kan? Ini Allah Ta'ala baru membuka ini, yang dikirim insya Allah ya Kiai Imaduddin ini sebagai mujaddid, yang dikirim insya Allah ya Kiai Imaduddin ini sebagai mujaddid, Kiai Imaduddin ini sebagai mujaddid. Kalau menurut saya ya Yai Imad itu seorang aulia, iya. Yang diberi ilmu oleh Allah untuk meneliti nasab mereka. Sama seperti zaman dulu ketika Nabi Musa dianggap sebagai anak Tuhan selama 600 tahun kan nggak ada yang membantah itu. Sehingga dipercaya Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Nah setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, Allah memberikan ilmunya, ya, membuka kedoknya orang-orang Nasoroh itu, Nasrani itu, baru diketahui bahwa Nabi Isa itu bukan anaknya Tuhan. Tapi meskipun Allah itu sudah memberitahukan kepada hambanya bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, masih aja manusia yang masih mempercayai. Kalau menurut saya ya Yai Imad itu seorang aulia, iya. Tatanan agama mereka rusak, tatanan kebangsaan mereka rusak. Jadi memang kerjanya nafsunya nafsu perusak. Nah nafsu perusak ini anak, kalau kita belajar Islam, nafsu perusak itu ya juga ya kaum Majuj, tidak ada kaum lain. Iya. Kaum Majuj itu kaum perusak, gitu loh. Tatanan sosial apa aja yang dirusak? Ya diantaranya suka, ya merusak lah, menipu, ya kan. Kemudian Makan rumput tetangga, menodai kaum wanitanya. Iya kan? Agama buat topeng ya. Nah, agama dirusak dengan kurofat-kurofat, dengan ibadah-ibadah yang aneh-aneh. Jadi kerusakan-kerusakan ini di semua lini dirusak. Makanya saya mengatakan haplogrup G itu haplogrupnya Majuj, kaum perusak. Begitu, silahkan ditambahkan Tuan Muhammad Kevin atau Tuan Al-Qatiri. Atau yang lainnya mungkin mau menyumbangkan pemikiran. Oke, saya coba tambahkan. Untuk bangsa Yahudi yang Askenazi ini, kalau sudah diteliti, haplogrup G-nya itu sebenarnya itu sama dengan Yahudi Zionis yang mendiami wilayah Palestina. Karena sebelum tahun 1910, sebelum masuk bangsa Yahudi akibat perperangan atau genosida yang terjadi di Jerman oleh Hitler, mereka bercerai-berai dan lari kemana-mana, termasuk masuk ke wilayah Palestina. Palestina itu sebenarnya dulu negara maju, negara yang lebih dikatakan di daerah Jazirah Arab itu negara yang modern. Tapi begitu masuk bangsa Yahudi, sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka diberikan wilayah yang kecil sampai sekarang habis mencaplok wilayah Palestina. Dan mereka juga masuk ke wilayah Yaman. Yaman itu sekarang hampir terpecah 5 bagian. 5 bagian itu dari berbagai negara, dari berbagai aliran, itu semua ada. Jadi negara Yaman yang sudah bergabung, Yaman Utara, Yaman Selatan ini sekarang walaupun satu negara, cuman terbagi 5 yang kelompok yang menguasai. Akhirnya mereka tidak pernah akur, terjadi perang saudara. Makanya digaris besarkan, di mana ada bangsa Yahudi tinggal, di situ akan terjadi kerusakan, akan terjadi perperangan. Sampai sekarang, sejak perang pecah tahun 92, negara Yaman itu tidak pernah akur, selalu perang saudara. Makanya mereka yang sudah enak di negara orang gak bakal balik ke negaranya. Memang sudah tabiatnya mereka itu tercipta dengan diciptakan Tuhan itu dengan merasa mulia, merasa bangga, dan merasa minta dihormati. Mereka itu di mana-mana tidak pernah mau kerja keras. Mereka itu minta dimuliakan dengan catatan
bahwa orang itu harus ditaklukkan dengan cara doktrin-doktrin dan segala macam, biar manusia-manusia yang lebih gampang itu mereka pengaruhi dan mereka suatu saat akan mengambil alih. Negara Indonesia ini salah satu incaran negara barat, sudah, bahwa kita ini bakal nanti digiring seperti negara Palestina. Itu aja saya tambahkan, terima kasih. Oh, oke. Baik, Bentar. saya Bang Pe. potong sebentar. Iya, iya, Bagus, silakan, luar silakan. biasa penjelasannya. Silakan. Hai Jin. Hai Jin. Tadi saya lihat typingan, apa tadi penyusup katanya, bukan orang Banjar katanya. Ulun orang Banjar juga, ulun tepatnya di Binuang. Tuh Raja Ganjil, tolong tuh si Huliat naikin itu Kabib itu, naikin dia. Atau aku gila itu naikin. Salah satu itu naikin. Jadi saudara Haji harus paham ya, jadi pelan-pelan, berarti bukan kita langsung melihat dari penampilan, dari gaya, dari ucapan. Kita harus pahami sejarah pelan-pelan. Itu baru sejarah, kalau dikorek-korek yang lainnya masih banyak lagi terjadi keganjilan, termasuk perkara nasab. Jadi kalau sudah sedikit terbuka itu, kalau Tuhan mau menghendaknya ini, saatnya sekarang ini, borok-boroknya satu persatu terbongkar. Kita manusia bisa apa kalau Tuhan mau berkehendak? Itulah kenyataannya. Izin bertanya lagi boleh gak? Silakan. Apakah sampai saat ini keturunan Nabi itu masih ada atau gimana? Ada banyak. Ada banyak, cuman terselubung masih ya. Cara Oke, mengetahuinya saya itu gimana? Mau jawab ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi masih banyak, masih ada, dan lebih banyak. Mereka di Mekah ada kampungnya di situ. Mereka di Taif, mereka di tempat di Madinah situ. Wali Songo juga ada di sini. Iya, pokoknya masih banyak, masih ada, dan bukan di Saudi aja ya. Mereka banyak yang ke Mesir, ke Sina, dari Sina. Mereka di Sina, di Mesir, Maroko, dia ada di Bani Tawarik, dia ada di Bani Tawarik, Sahara, Afrika, dia ada. Lebanon. Di Indonesia banyak. Indonesia enggak? Ya, menyeluruh lah, dia menyebar. di Indonesia Menyebar di seluruh kebanyakan dunia. Bani Quraisy. Jadi bangsa Bani Ismail. Kebanyakan kayak Iya, betul. Jelani, kayak Allah, kayak banyak deh, Syibani, Itu Said Zulfikar itu kan dari Zulfikar, iya. Itu Quraisy. Itu masih kesebut Al Idrisi itu kan. Ali Idrisi, betul. Itu banyak di Indonesia, cuman bukan langsung ya, bukan langsung dari anak-anaknya Sadah. Ya. Tapi kalau di sana, di Sina, di Mekah, di Madinah, ada kampung-kampungnya. Mereka kalau di Mekah ada kampungnya. Jadi kalau orang mau ingin mengakui bahwa kita dari dzurriyyat Rasul, nanti mereka di kampung situ ditanya-tanya, dimasukkan oleh pemerintah. Nanti kalau mereka udah terjawab semuanya, mereka Menteri Dalam Negeri mengasih stempel di situ. Itu Saudi bukan Bentar ya, gampang. teman-teman. Bentar kawan-kawan ya. Anda turun dulu ya, sebentar ada urusan. Turun Oke, kan, oke Mas? bos. Oke bos. Nah. Jadi begitu. Masih banyak. Ya silakan kok bengong. Oh, salam turun nih, oh. Assalamualaikum. Ma. Oh, turunin.
Ya, waalaikumsalam. Aduh. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Haichi? Udah cukup kayaknya. Kita ngobrol yang lain aja. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Kita ini saling belajar. Jadi mungkin Haichi kalau ada salah-salah kita dalam penyampaian, saya mewakili saudara-saudaranya di grup, saya sampaikan mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Ya, gimana ya? Soalnya kemarin-kemarin kan di beranda saya nih FYP ini terus nih. Jadi saya penasaran ya, coba ingin tanya-tanya lah. Iya, bagus itu. Bagus. Bukannya karena saya orang awam nih. Saya orang awam, jadi mau tanya-tanya bukan untuk berdebat atau apa-apa gitu. Karena dari kecil saya kan gimana ya, didiknya kan hormati Iya, aja, betul. Habib Betul, dihormati gimana gitu. Jadi karena udah besar saya lihat banyak berdebat masalah nasab, jadi saya penasaran, saya coba tanya-tanya aja gitu. Nah, siapa tahu dapat ilmu apa gitu, karena saya coba buka YouTube juga tentang debat. Iya, jadi gini saya tambahkan, kalau mau mempelajari sesuatu itu sekarang ini kan sudah mudah ya, dengan adanya teknologi digital ini ya, internet ini ya. Jadi kalau mau belajar itu sebetulnya mudah, tinggal kita aksesnya aja. Mau mempelajari masalah nasab ini, kenapa kok nasab ini sekarang menjadi polemik, ya tinggal dibuka aja seperti apa namanya tulisan-tulisannya Kiai Imad ya, apa data-datanya yang dia berikan, alasan-alasannya itu di tulisannya Kiai Imad itu betul-betul detail ya, bukan cuman asumsi atau pendapat, bukan. Dia menyajikan penelitiannya itu berdasarkan kitab-kitab catatan yang terdahulu, kitab-kitab catatan nasab, sehingga argumentasinya itu kuat, nggak bisa terbantahkan gitu loh. Nah, selain itu ya juga bisa dari YouTube ya. Kalau YouTube itu, kalau saya sarankan itu coba diakses YouTube-nya Kiai Nur Ihya. Kiai Nur Ihya itu cukup bagus ya. Dia membedah kitab juga itu. Nah, kalau YouTube-nya Kiai Imad itu ada sih beberapa itu yang menjelaskan runut juga mengenai penelitiannya. Jadi cukup 2 itu aja. Nah, nanti disaring dengan logika, apakah ini masuk akal apa tidak. Begitu. Kalau mau belajar lo ya. Tapi kalau mau ambil simpel-simpelnya, ya ikutin aja. Komal di sini, seperti komalnya ada satu itu, satu akunnya ini siapa namanya, Gus Hasan Syarif. Gus Hasan. Iya, saya lebih memberikan referensi kepada situ, melihat akunnya Gus Hasan Syarif. Karena Gus Hasan Syarif itu menjelaskan tentang ilmu nasab ini mudah dimengerti, mudah dipahami dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami dan berdasarkan kitab juga. Itu. Kalau yang lainnya saya rasa masih terlalu jelimet ya. Tapi kalau Gus Hasan Syarif itu menjelaskannya itu simpel. Menjelaskan simpel dan menggunakan
paham menerima ya. Ya, paham. Karena apa? Dia menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dipahami, gitu loh. Nah, ya, silakan yang lainnya. Jadi perlu saya tambahkan ya. Saya pribadi nggak tahu Bang Kumis, nggak tahu Bang Nasim, nggak tahu ada di sini ya. Al-Katiri. Saya nggak. Saya pribadi, saya tidak terpengaruh oleh tesis Yai Imad. Namun berhubung sejalan apa yang diberikan tesis Yai Imad saat ini yang muncul, saya bersyukur karena dari dulu kami sudah tahu ya bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Rasul. Jadi tidak ada pengaruh ada Yai Imad atau tidak, kami khususnya saya ya tidak terpengaruh oleh hal itu, tetap bahwa kami tidak pernah mengakui mereka dzurriyyah Rasul. Nah, berhubung sekarang ada penguatnya dengan tesis Yai Imad ini, kami bersyukur dan kami bergabung dengan beliau. Seperti itu, Kang Haiji. Ya, monggo Kang Haiji kalau mau dipertanyakan saudaraku. Cukup itu saja abang-abang. Mohon maaf sebelumnya saya manggil abang, soalnya saya nggak tahu yang mana yang kiai, yang mana ya itulah. Nggak apa-apa. Santai aja. Santai aja. Kita semua sama belajar kok. Ya, kita nggak ada yang kiai di sini. Belum layak Kita dipanggil kiai. sama-sama belajar ya. Jadi kan sebelumnya saya kan sebelumnya mondok juga. Di situ kan di pondok itu kan ada Habib juga, dihormati juga. Tuh gimana pendapat abang-abang sekalian? Jadi gini ya, Kang Haji ya. Orang tua kita ya. Orang tua kita ya. Dan beberapa umat Islam di Indonesia. Itu mereka semua itu nggak mungkin kalau nggak cinta sama Rasulullah. Mereka cinta sekali dengan Rasulullah. Dari cintanya mereka sama Rasulullah ini, ada orang yang mengaku Habib, akhirnya dia telan mentah-mentah, ibarat dia makan kacang beserta kulitnya. Tanpa harus tahu, tanpa harus mengerti, pokoknya dia turunan Habib, dipercaya. Sudah. Nah, seiring waktu berjalan, mereka dibukakanlah mindset mereka dengan hal-hal seperti ini, disuguhin seperti ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak polemik. Nah, sekarang Haiji ada di pondok, di situ ada Habibnya, ya. Selama Habib itu mengajarkan ajaran akidah yang benar, ya. Selama mereka mengajarkan akidah yang benar dan berakhlak baik, tidak menyimpang akidah, tidak mengajarkan hal-hal yang hurafat dan tidak menyalahgunakan itu tadi, nama besar itu tadi, ya. Silahkan hormati. Wajib kita menghormati guru. Seperti itu Kang Haiji. Oh guys, siap, paham. Nah, soalnya itu kan nggak ada yang ganjil lah dia di ajaran situ, soalnya sama aja kayak ajarannya itu sama aja kayak guru-guru yang lain juga. Ya bagus, kalau ajaran tidak ada yang ganjil silahkan. Yang terpenting Haiji jangan sampai fanatik buta, cinta buta, hati-hati. Karena orang cinta buta itu mudah terombang-ambingkan dan sulit untuk dikasih tahu. Dan sulit menerima nasihat. Itu aja. Intinya Habib itu ya bukan dzurriyyah Rasulullah, gitu aja sudah. Makanya saya bilang kan, hormati dia sebagai guru, bukan sebagai dzurriyyah. Hormati dia sebagai guru. Baik. Iya, menghormati sebagai guru, sebagaimana Anda menghormati guru-guru yang bukan Habib. Meskipun dia pribumi, dia seorang guru, ya wajib dihormati, gitu loh. Jadi penghormatan itu terbatas karena dia itu guru Anda, bukan menghormati sebagai zuriyah Nabi. Status zuriyah Nabi itu sudah nggak ada pada diri mereka setelah adanya penelitiannya Kiai Imad ini. Kalau kita dari dulu sudah memang nggak percaya, tapi dengan adanya tesisnya Kiai Imad, penelitian Kiai Imad ini semakin menguatkan, gitu loh. Karena apa?
bukan berdasarkan asumsi. Oh, pikiran saya tidak percaya. Apa alasannya? Ya sudah, pokok nggak percaya. Nggak begitu. Ya, kalau penelitiannya apa tulisannya Kiai Imad ini, pernyataan Kiai Imad ini kan berdasarkan penelitian. Dan yang diteliti itu berdasarkan kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman. Asal usul mereka ini dari mana sih? Bagaimana asal usul mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi itu diteliti sama Kiai Imad. Dan memang terbukti bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Gitu loh. Nah ini semua atas kuasa Allah, kehendak Allah untuk membongkar ini semua. Gitu loh. Yang selama ini mereka tertutup, yang orang tidak punya akses untuk membuktikan apa ini benar zuriat Nabi apa bukan, nggak bisa membuktikan. Ya kan? Ini Allah Ta'ala baru membuka ini yang dikirim insya Allah ya Kiai Imaduddin ini sebagai mujaddid yang diberi ilmu oleh Allah untuk meneliti nasab mereka. Sama seperti zaman dulu ketika Nabi Musa dianggap sebagai anak Tuhan selama 600 tahun kan nggak ada yang membantah itu. Sehingga dipercaya Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Nah setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, Allah memberikan ilmunya, ya, membuka kedoknya orang-orang Nasrani itu, baru diketahui bahwa Nabi Isa itu bukan anaknya Tuhan. Tapi meskipun Allah itu sudah memberitahukan kepada hambanya bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, masih aja manusia yang masih mempercayai. Begitu. Kalau menurut saya ya Yai Imad itu seorang aulia. Iya. Kalau bukan seorang aulia, gak diterima itu kitabnya Yai Imad itu sama orang-orang Indonesia itu. Karena doktrinnya itu Dianggap guruan karena gitu loh. doktrinnya itu seolah-olah harus imani saja, harus percaya saja. Sama dengan Kristen. Makanya kita harus meneliti, harus berpikir sehat dengan akal sehat. Yai Imad itu pun meneliti dan mengeluarkan tesis ini itu sudah banyak pertimbangan ulama-ulama yang sepuh, sampai riadoh, sampai minta petunjuk dan segala macam. Jadi tidak sekedar langsung mengeluarkan statement begitu saja. Andaikan waktu itu tanpa tesis, Kiai Imad ini tidak membuat tesis, mungkin menguap begitu saja, hilang. Karena itu habis dengan bantahan-bantahan dari mereka. Berhubung yang dibuat ini sebuah tesis, Betul. yang harus dijawab dengan antitesis, dengan ilmu pengetahuan juga. Itulah kelemahan mereka, tidak bisa lagi untuk berelak, tidak bisa lagi untuk menghindar.